Kepada Ketua Dari dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada semua panitia, rekan-rekan semua yang sudah menghadiri acara webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan kehendaknya acara webinar mental health kita kali ini bisa terselenggara dengan lancar. Untuk yang terhormat Ibu Dr. Ani Nurhayati selaku narasumber webinar kali ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan saya tak lupa pula saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman pada webinar kali ini. Webinar mental kali ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh kementerian saya, yaitu Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa Kabinet KM ITERA Sastra Bahu, dengan mengangkat tema pentingnya kesehatan mental sebagai upaya pencegahan depresi pada mahasiswa. Saya berharap dengan mengikuti kegiatan webinar kali ini, teman-teman mendapatkan ilmu bermanfaat, juga semakin sehat mentalnya dan semangat dalam menjalani hari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, mohon maaf jika nanti selama berjalannya acara ini akan ada kurang berkenan di hati teman-teman semua. Semoga tetap semangat, siap untuk memperhatikan webinar kali ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Putri atas kata sambutannya. Oke, tadi udah kata sambutan. Saya juga penasaran nih, apa sih motivasi teman-teman semua yang ada di sini buat ikut acara webinar mental health kali ini? Ada nggak satu atau dua orang deh yang berbicara? Atau enggak raise hand dulu kalau mau bicara? Nggak ada. Sedih banget ya. Atau enggak coba saya... Saya. Kenapa? Oh, mungkin tadi mic-nya kepencet. Oke, nggak apa-apa. Oh, ini David. Saya... Oke, David. David, ayo, apa motivasi kamu buat ikut acara webinar kali ini? Biar ketika jadi mahasiswa, ketika diputusin pacar, nggak galau. Biar mentalnya kuat. Biar mentalnya kuat. Kemarin nggak kuat ya? Oke, makasih David atas alasannya. Tadi ada satu lagi Firdaus. Pada Firdaus. Ayo mana Firdaus? Atuh hilang. Jangan ghosting Firdaus. Gak baik. Aduh ada banyak ternyata. Oke, kita mulai dari Muhammad Davi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya motivasi saya buat ikut kegiatan pada pagi hari ini supaya bisa menyikapi kayak terjadi permasalahan-permasalahan di kuliah. Misalkan tertekan karena tugas banyak terus deadline-nya numpuk kan. Terus buat ngelatih mental juga kalau misalkan tiba-tiba kena bentak dosen kayak gitu Kak. Oke, terima kasih Muhammad Davi. Selanjutnya ada Lutfi Maulana. Kepada Lutfi, dipersilakan. Lutfi. Oh iya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, suara saya terdengar kan ya? Terdengar. Jadi motivasi saya mengikuti webinar kali ini, karena kan kita tahu kalau masalah mental itu kan menjadi salah satu masalah yang cukup krusial di kalangan mahasiswa. Nah, sebenarnya kan masalah mental itu kan banyak faktor. Kemudian kemarin saya juga kan ikut webinar dari
webinar terus membahas tentang masalah kesehatan dipandang dari Tanganmu tadi. segi saintifiknya. Nah, saya juga pengen tahu nih dari segi psikologisnya tuh kayak mana gitu biar kita tuh bisa menghindari masalah mental health gitu. Oke, terima kasih Lutfi. Kalau dari Gilang Ramadan gimana nih? Warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menjawab pertanyaan Ramadan dan Prodi Motika. Motivasi saya ikut webinar ini mungkin untuk lebih mempelajari lebih lanjut tentang pentingnya menjaga kesehatan. Ini kebanyakan tugas gitu Kak. Jadi Kak untuk Maaf menyikapi Gilang, gitu Kak. suaranya putus-putus. Kak. Halo. Kedengaran Kak? Masih, Halo. cuma udah. Untuk mempelajari lebih lanjut gitu tentang penting namanya kesehatan mental itu Kak. Ini kan mahasiswa itu kan kayak bantu tugas di dosen, jadi kayak gimana sih cara caranya itu mental mahasiswa. Udah kayaknya. Oke, terima kasih tadi. Aduh, lupa namanya. Gilang ya, Gilang. Terima kasih tadi alasannya. Tadi tuh ada satu lagi tahu yang raise hand. Rizky ya? Ayo dong, satu lagi. Ayo, tadi siapa yang raise hand? Kamu jangan ngasih harapan palsu. Gak ada nih. Yaudah, untuk satu yang terakhir ini, saya tunjuk aja ya. Saya mau ngomong, Mbak. Oh iya, Mbak Kakak dong. Tapi nggak apa-apa sih. Oke, Sonya, Triha, Kiki. Dipersilahkan. Jadi menurut saya itu penting banget buat ikut seminar ini sebenarnya buat saya. Karena saya kan lagi tingkat akhir nih. Jadi kayak emang lagi bener-bener di fase ini sih gitu. Kayak sebenarnya butuh wadah buat kayak gimana ya. Biar nggak sampai ke tingkat depresi kayak gitu sih. Oh iya. Semangat, Kak Sonya. Di sini mahasiswa-mahasiswa, kita adalah manusia yang kuat. Kalau kata Bang Tulus, manusia kuat. Itu kita. Tapi kayaknya saya lebih baik nggak nyanyi sih ya, soalnya suaranya nggak sebagus Ibu Raisa. Oke. Tadi udah tuh dengar apa sih motivasi teman-teman semua yang hadir di webinar kali ini. Sekarang ada satu pertanyaan lagi nih buat teman-teman semua, yaitu apa sih yang kalian ketahui tentang mental health? Apa yang kalian ketahui juga tentang depresi? Terserah mau jawab yang mana, yang penting jawab aja lah ya. Jawab. Ini ya rasanya jadi dosen pas ditanya, tapi aku yang satu orang deh ya. Siapa nih anaknya? Menurut saya itu kan yang nggak sehat gitu, nggak sehat secara fisik ataupun secara mental. Jadi menurut aku itu penting banget sih. Iya benar banget. Jadi kesehatan mental itu sama pentingnya kayak kesehatan fisik ya guys. Oke guys. Terima kasih Melsra. Oke. Baik rekan-rekan sekalian. Sebelum acaranya benar-benar dimulai nih masuk ke materi,
saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan memandu selama pemaparan materi. Beliau ini bernama Hanifah Rahmadillah. Untuk itu, rekan-rekan sekalian, mari kita langsung sambut saja moderator kita, Hanifah Rahmadillah. Kepada Hanifah, dipersilakan. Baik, terima kasih Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar Mental Health dengan judul Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental sebagai Upaya Pencegahan Depresi pada Mahasiswa. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara inti nih, yaitu akan kita dengar bersama materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ani Nurhayati, psikolog. Ibu Ani merupakan lulusan program doktor pada Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada dan mempunyai pengalaman pekerjaan dari tahun 1997 hingga sekarang, sehingga teori dan prakteknya sudah tidak dapat kita ragukan lagi nih. Nah, baiklah, kita langsung saja masuk ke sesi materi. Pada Ibu Ani, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Ya, suara saya cukup jelas terdengar? Cukup jelas, Bu. Ya, bolehkah saya yang membagikan PPT-nya? Saya sendiri diberi kuasa untuk memberikan materi, membagi share screen. Bisa? Iya, Bu. Baik, silahkan. Ya, makasih. Oke. Ya, terima kasih sebelumnya ya kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat senang sekali bergabung dalam acara ini. Terus terang saya merasa jadi muda kembali gitu ya di usia yang setengah abad ini. Saya merasa muda berkumpul dengan Anda semua. Itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri gitu ya. Jadi memang ini pengalaman yang luar biasa gitu ya, menyenangkan. Dan ini juga merupakan salah satu cara saya menjadi sehat mental. Jadi kita selama beberapa waktu ke depan akan berbicara berkaitan dengan kesehatan mental mahasiswa gitu ya. Tetapi bukan hanya itu, kita juga akan berdiskusi berkaitan dengan kesehatan mental. Tadi ada yang berbicara tentang patah hati, kemudian deadline tugas dan sebagainya. Nah, itu adalah acara kita. Apakah kita mampu mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang kita hadapi sehingga arah ke depresi itu tidak terjadi gitu ya. Kata orang sih kalau nggak kenal maka tidak sayang gitu ya. Ini saya coba ini oke. Ya. Ya. Ini data pribadi saya, biodata saya ya. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan program doktor ya di psikologi UGM. S1 S1 saya di Unpad, kemudian S2 dan S3 saya di UGM. Kemudian saya mempunyai pasangan soulmate, mantan pacar saya gitu ya, Pak Sugito. Kemudian anak saya sepasang. Itu yang pertama sudah lulus dan sekarang sudah bekerja gitu ya. Kemudian yang kedua sedang kuliah gitu ya. Di apa namanya di ITERA juga sepertinya sama dengan Anda semua. Jadi itu mereka adalah buah hati saya, membanggakan memiliki mereka dan saya juga berbangga memiliki kalian untuk mendengarkan di hari yang cerah ini. Oke, ini kenapa saya tidak bisa berubah ya?
Rekan-rekan, ini saya nggak tahu kenapa tidak bisa, apakah karena ini saya jadi admin juga ya. Oke, ya. Kita lihat beberapa media gitu ya. Kalau sekarang ada elektronik, itu berbagai macam cerita, berbagai macam berita berkaitan dengan masalah depresi pada mahasiswa. Bahkan yang buruknya adalah ketika kita melihat berita itu mereka sampai pada mengakhiri masa hidupnya. Apakah ini hal yang membanggakan atau hal yang menyedihkan? Tentunya arahnya adalah hal yang menyedihkan. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah demikian buruknya kondisi kesehatan mental pada mahasiswa kita di Indonesia? Kalau kita melihat kondisi yang ada, bahkan beberapa waktu yang lalu gitu ya, kita mendengar ada mahasiswa yang bunuh diri, yang gantung diri gitu ya, hanya sepertinya persoalan itu sepele. Tapi kalau menurut kita sepele, belum tentu bagi mereka yang merasakan permasalahan tersebut. Dirasakan sepele mungkin karena kita tidak mengalami hal tersebut. Tapi mungkin bagi kita memang masalah itu sepele. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pada dasarnya ambang kita terhadap toleransi terhadap stres itu akan berbeda-beda. Contohnya saja gini, di satu sisi orang mengatakan bahwa patah hati, putus cinta itu bisa dicari gantinya. Patah satu tumbuh 1000, nah gitu ya. Tapi bagi si orang yang lain mengatakan patah hati itu seperti dunia runtuh, kemudian gelap, tidak berlampu, malam, tengah malam tidak ada bintang, tidak ada bulan, mati lampu lagi, gitu ya. Dan kita ada di basement, udah sepertinya itu hal yang luar biasa parahnya. Gitu. Nah itu karena memang kita memiliki ambang stres yang berbeda. Nah, kondisi kita gitu ya, kondisi saat ini kita lihat gitu ya. Data menurut penelitian Rahmawati di tahun 2019 bahwa orang individu remaja ya di usia 15 sampai 24 tahun ini mengalami depresi. Gitu ya, 6,2%. Depresi akan mengalami kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri itu bisa dalam berbagai macam bentuk. Bahkan yang paling parah menyakiti diri sendiri itu sampai pada taraf bunuh diri. Gitu ya. Menyakiti diri sendiri ada yang sampai membenturkan kepala, kemudian dia memukul dirinya sendiri, menjedotin kepalanya ke tembok dan sebagainya. Itu sampai separah itu. Jadi kasus bunuh diri di Indonesia itu sendiri mencapai 10.000 atau setara dalam setiap 1 jam terdapat kasus bunuh diri. Ini nyawa manusia, gitu ya. 1 orang itu juga sangat berharga. Bukan hanya 1 orang, tapi 1 orang juga sangat berharga. Ya. Dan di kalangan mahasiswa sendiri ini ada 6,9% untuk bunuh diri. Sedangkan 3% itu sudah pernah melakukan percobaan bunuh diri. Sedih sebenarnya kalau kondisinya seperti itu. Karena apa? Kondisi depresi. Ketidakmampuan kita mengatasi persoalan yang dihadapi. Kemudian menurut APA gitu ya, Asosiasi Psikologi Amerika, itu sebanyak 91% generasi Z mempunyai gejala-gejala emosional maupun fisik yang berkaitan dengan stres. Kalian, usia kalian itu masuk pada kategori Gen Z, ya, generasi Z. Gen Z di satu sisi adalah orang yang praktis, kemudian adalah orang yang multitasking, tetapi di sisi lain individu ini, generasi Z ini juga memiliki tekanan yang sangat besar. Persaingan yang sangat besar. Karena apa? Karena perkembangan dunia ini gitu ya, perkembangan lingkungan kita yang sangat cepat. Nah, lalu bagaimana dengan mahasiswa? Sumber stresnya apa? Pertama adalah intrapersonal.
biasanya berkaitan dengan masalah keuangan dan tanggung jawab organisasi di kampus. Misalnya karena anak kos gitu ya, kemungkinan telat gitu kirimannya, atau memang sangat terbatas pengiriman uangnya, masih memikirkan apakah mau mencari seseran dengan bekerja part time dan sebagainya, sementara tuntutan akademik itu juga sangat besar. Uang yang dimiliki mungkin harus beli buku gitu ya, kemudian harus membeli keperluan perkuliahan yang lain gitu. Ini adalah hal yang membuat stres. Belum lagi misalnya ditambah lagi kondisi keluarga. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kondisi keluarga ini juga mempunyai efek yang besar terhadap sumber stres kita, mahasiswa, termasuk juga mahasiswa. Misalnya mungkin keluarga yang sedang cekcok yang atau yang tidak harmonis, perceraian. Belum lagi persoalan kita, diri kita sendiri seperti misalnya patah hati tadi ada ya yang disampaikan oleh salah seorang mahasiswa, saya lupa namanya. Gimana kalau percintaan, patah hati tadi? Gimana kita menghadapinya? Apa yang harus kita lakukan? Ini adalah sumber stres, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan akademik. Nah, akademik ini makin ke sini gitu ya, makin tinggi kalian semesternya gitu ya, makin banyak semesternya, makin besar tuntutannya, makin besar tekanannya. Kalau pada semester 1 dan semester 2 atau tahun pertama itu adalah masa adaptasi kalian dalam situasi yang baru. Peralihan dari perkuliahan di masa SMA gitu ya, pertemanan di masa SMA ke perkuliahan. Dulu mungkin waktu SMA tidak terlalu dituntut untuk mencari sendiri gitu ya. Sudah disediakan bahannya. Tetapi ketika sekarang harus mencari sendiri. Dosen mungkin hanya memberikan sedikit stimulus, kemudian kalian yang berjuang keras untuk mendapatkan melengkapi materi tersebut. Atau kadang-kadang perkuliahan itu ketika ujian kok tidak sesuai ya, gitu ya, tidak sesuai saya yang belajar apa gitu ya, ujiannya seperti apa gitu ya, kok ini ujiannya tidak sesuai modul dan sebagainya. Karena memang tuntutan ketika Anda sudah memasuki perkuliahan itu akan berbeda ketika sebelumnya. Kapasitas berpikir, kemampuan berpikir itu juga akan berbeda, sehingga tuntutan atau tekanan perkuliahan itu juga menjadi hal yang berbeda. Jadwal kuliah yang padat, nah itu Maaf, sebelumnya Ibu Ani, mic-nya ke-mute, Bu. Jadi suaranya tidak terdengar. Ini tadi saya yang mute ya, sorry maaf. Sudah terdengar ya. Jadwal kuliah yang padat dan nilai yang jelek. Nilainya jelek. Gitu ya, karena sistem SKS nilai jelek berpengaruh terhadap pengambilan mata kuliah berikutnya. Gitu ya. Wah, ini juga yang tadinya bersama-sama mungkin tahun pertama, tahun kedua gitu ya, atau 1 tahun pertama bersama-sama, kemudian berikutnya akan terpisah-pisah. Kalian makin individual, mengerjakan tugas juga kebanyakan juga mulai masing-masing sendiri. Karena apa? Tidak sama ketika kalian masuk ke semester-semester berikutnya karena permasalahan nilai yang jelek. Nah, di sisi lain itu juga gitu ya, kalian dituntut untuk bernilai bagus. Orang tua kalian berharap kalian nilainya harus bagus. Harus IP-nya harus hampir mencapai 4 misalnya, atau 3, sekian. Itu tekanan tersendiri. Masalah lingkungan juga seperti itu. Beberapa mahasiswa bisa membagi tugas dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan. Tetapi ada juga yang tidak bisa. Belum lagi kalau misalnya kosnya jauh. Kemudian atau kosnya di gang sempit.
Kemudian permasalahan-permasalahan macet, gitu ya. Ketika mau kuliah macet, itu ternyata tidak boleh masuk kuliah kalau masih tatap muka seperti itu. Kalau pada sekarang masih melalui online gitu ya, kita sambil tidur-tidur ngantuk juga nggak kelihatan gitu. Kalau tidak dituntut untuk membuka membuka kameranya. Nah, tapi di sini gitu ya, masalah lingkungan seperti internet, gadgetnya itu juga menjadi salah satu sumber pemicu stres. Kalian harus kuliah, kemudian harus mencari materi dan sebagainya, tetapi tidak mempunyai fasilitas sendiri. Fasilitas itu atau fasilitas itu terhambat, itu menjadi hal yang buruk. Nah, kalau kita kemudian melihat hal seperti ini, depresi ini terjadi dengan salah satu ciri adalah dengan stres dan kecemasan yang berkepanjangan. Yang menyebabkan terhambatnya aktivitas dan menurunnya kualitas fisik. Stres, cemas, itu tidak terselesaikan. Terus menumpuk, merasa fine-fine saja tapi tidak diselesaikan, akhirnya menimbulkan depresi. Tadi ada yang mengatakan masalah fisik, masalah psikis gitu ya. Fisik itu juga terganggu. Fisik dan psikis itu menjadi satu kesatuan. Kesehatan jiwa itu bukan hanya fisiknya saja yang sehat, tetapi psikisnya juga sehat. Harus sehat. Kadang-kadang masalah psikis ini berpengaruh terhadap fisiknya. Ketika mempunyai permasalahan di psikis, patah hati dan sebagainya, yang terasa adalah sakit di fisiknya. Ada timbul kemudian psikosomatis. Sakit, patah hati, tidak mau makan, kemudian mengurung diri, tidak terselesaikan, cemas, depresi. Dan itu akhirnya aktivitas fisik menjadi terganggu atau terhambat. Nah, hal ini yang kemudian menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Nah, saya rasa saya berharap, saya berdoa mahasiswa ITERA itu tidak ada yang mengalami hal-hal seperti ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah stres adalah faktor terbesar penyebab buruknya kesehatan mental. Kuncinya adalah di stres. Karena muncul stres, tidak terpecahkan, timbul kecemasan, berlarut-larut, kemudian terjadilah depresi. Kalau sudah hal seperti itu, kualitas hidup juga akan menurun. Gitu. Jadi fisik juga terganggu. Kalian bisa mengalami yang namanya psikosomatis gitu ya. Penyebab sakit fisik karena adanya faktor psikis, darah tinggi mungkin, atau kemudian gatal-gatal di kulit atau eksim dan sebagainya. Ya, nah gejala ini gitu ya kita harus hindari. Kemudian bagaimana kesehatan mental itu sendiri? Pada dasarnya kesehatan mental itu mengandung dua hal, yaitu fisik dan psikis. Dan kesehatan mental itu sendiri merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan masyarakat, dengan lingkungan di mana dia berada. Terhindar dari gangguan-gangguan dan penyakit jiwa. Itu adalah kesehatan mental. Sepertinya sederhana. Tetapi ketika kita sedikit mengalami gangguan gitu ya, stres itu sebenarnya sudah berpengaruh terhadap kesehatan mental kita kalau itu tidak terselesaikan. Nah, kemudian kesehatan ini gitu ya, ini terganggu dapat mempengaruhi perasaan. Nah, kalau kalian kesehatan mentalnya terganggu, perasaan itu juga terganggu. Sedih, cemas, marah, itu akan muncul. Pikiran juga akan terganggu. Perilaku atau kelakuan juga akan terganggu. Kesehatan juga akan terganggu. Jadi itu tidak bisa terpisah-pisah.
individu atau manusia itu memiliki perasaan, pikiran, dan juga perilaku yang saling berkaitan. Dan itu dikemas dalam namanya kesehatan. Nah, kalau kesehatan mental terganggu, otomatis kesehatan badan itu juga terganggu. Akan berpengaruh terhadap kesehatan fisiknya. Orang menjadi termenung, kemudian perasaan terganggu, sedikit disinggung, sebenarnya bukan menyinggung, dia akan marah. Merasa sedih berkepanjangan, grief, gitu ya. Merasa cemas, jangan-jangan saya nggak lulus. Jangan-jangan saya mengecewakan orang tua. Gitu ya. Akhirnya mengurung diri atau membatasi diri, tidak mau bergaul. Nah, itu akan repot. Perasaan akan berpengaruh terhadap perilaku akhirnya. Perasaan juga bisa berpengaruh terhadap pikiran. Yang tadinya bisa berpikir, bisa fokus dengan persoalan-persoalan perkuliahan, gitu ya. Itu menjadi tidak terselesaikan. Nah, ini yang kemudian hal-hal seperti ini yang jangan kita anggap itu terpisah masing-masing. Itu saling berkaitan karena manusia itu mempunyai satu kesatuan dalam perasaan, pikiran, dan juga kelakuan. Nah, kemudian gejala yang muncul itu adalah emosi negatif yang muncul adalah perubahan mood yang drastis. Tiba-tiba marah, sedikit-sedikit sedih, sedikit-sedikit takut, khawatir, bingung. Tadinya tidak apa-apa, tapi kemudian berubah. Jadi sensi kalau kata orang sekarang itu ya. Sensi ini. Kemudian perubahan aktivitas yang drastis juga. Tadinya mau makan teratur, gitu ya. Kemudian mau mandi, mau tidur enak, tapi itu menjadi tidak bisa tidur dan sebagainya. Hopeless, tidak ada berdaya, tidak ada harapan. Merasa tidak mampu. Tidak ada yang mau menolong, tidak ada yang mau membantu. Kemudian nggak acuh, menarik diri dari pertemanan dan lingkungan sosial. Orang bisa mengatakan kok jadi aneh ya, gitu ya. Tidak lagi mau bergaul, tidak lagi mau bergabung dengan teman-temannya. Bukan tidak mau bergabung karena harus menyelesaikan tugas dan yang lainnya. Tetapi dia betul-betul membatasi diri, hanya mengurung diri, dan kemudian asik dengan dirinya sendiri. Dan kadang-kadang arahnya menjadi negatif. Bisa masuk ke narkoba, alkohol, kemudian obat-obatan. Dan akhirnya berpikir untuk bunuh diri. Karena ketidakmampuan dia mengatasi persoalan itu, ingin bunuh diri. Nah, coba sekarang kita, gitu ya, sama-sama introspeksi diri. Kita rasakan. Apakah kita mengalami hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi? Berpikir untuk bunuh diri, gitu ya. Tidak mau melakukan apa-apa. Bermasalah untuk berkonsentrasi. Merasa bersalah. Kemudian hilang keinginan untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan. Insomnia. Menjadi tidak rasional. Atau justru menjadi overeating. Atau justru menjadi tidak mau makan sama sekali. Nah, sekarang kita coba kembalikan ke diri kita sendiri nih. Kira-kira kita masuk yang mana nih? Apakah kita pernah berpikir untuk itu? Atau pernah merasakan hal itu? Kalau dari semua ini, dari 8 gejala ini, yang mana yang pernah kita alami? Tubuh kita itu punya warning. Cemas itu baik kalau kadarnya tidak berlebihan. Cemas itu harus ada karena itu adalah warning untuk kita, warning untuk tubuh kita, warning untuk diri kita. Begitu juga dengan stres.
Stres itu juga baik, harus ada. Tetapi dalam kadar yang sedikit. Kalau kita tidak punya stres, kita ya mengerjakan sesuatu ya semau kita. Kalau kita tidak punya cemas, kita juga akan melakukan hal seperti maunya kita aja. Kita tidak cemas akan ujian besok misalnya gitu. Nah, tidak cemas, ya udah. Kalau tidak punya cemas, terserah-serah kita deh mau ngapain. Belajarkah atau tidakkah? Nah, itu tidak ini. Cemas, stres itu adalah hal yang baik jika tidak berlebihan. Tapi kalau itu berlebihan dan tidak terselesaikan, maka itulah yang menjadi tidak baik atau mengarah kepada depresi. Kalau kalian tidak punya stres gitu ya, kalian tidak mau berusaha melakukan sesuatu. Sebenarnya itu adalah dorongan kita untuk melakukan sesuatu. Karena kalian cemas, takut nilainya jelek gitu ya, makanya kalian akan belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus. Artinya itu adalah sisi positif dari cemas dan stres. Selama itu kembali saya tegaskan tidak berlebihan. Nah, faktor penyebabnya apa? Nah, ini ada faktor penyebabnya. Ketidakmampuan kita dalam mengelola stres. Atau bahasa Jermannya itu manajemen stres gitu ya. Bahasa Jermannya itu manajemen stres. Wah, orang ini tidak bisa memanage stresnya. Kemudian faktor yang kedua adalah trauma signifikan. Trauma yang berkepanjangan. Trauma yang mendalam. Misalnya itu ada bencana, kecelakaan, kejahatan, abuse gitu ya. Itu juga menjadi faktor penyebab kita mengalami depresi. Atau faktor genetik. Genetik ini juga mempunyai andil gitu ya. Kalau orang tuanya atau ayah ibunya ada yang muda cemas, biasanya anaknya juga secara genetik ada kecemasan tertentu. Kemudian isolasi sosial atau kesepian itu juga bisa menyebabkan depresi. Nah, kita jangan sampai mengalami ini. Kalaupun kita mengalami ini, kita harus bisa menyelesaikannya. Gitu. Nah, lalu bagaimana menjaga kesehatan mental? Nah, ini ya. Bukan berarti kesehatan mental itu hal yang menyeramkan yang kita tidak bisa apa-apain gitu ya, tetapi kita bisa menjaga kesehatan mental. Yang tadi saya katakan pada awal-awal tadi bahwa ketika kita bicara tentang kesehatan mental, kita juga bicara tentang diri kita sendiri, kemudian bagaimana kita bisa beradaptasi dengan yang lainnya, dengan lingkungan, keluarga, dan sebagainya. Tetapi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menerima dan menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak pernah menerima diri dan menghargai diri sendiri, maka itu adalah satu hal yang membuat kita tidak pernah menjadi diri sendiri dan kemudian kita tidak tahu melakukan apa-apa. Kita menolak dirinya sendiri. Kita ingin selalu berusaha menjadi orang lain. Kita selalu tidak puas dengan dirinya sendiri, gitu ya. Kemudian akhirnya yang parahnya adalah kecenderungan nanti menjadi split personality, gitu ya. Ditambah lagi kemudian ada trauma masa kecil, nah itu akan menjadi sulit. Jadi terimalah diri sendiri, hargai diri sendiri. Kita lihat diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita? Kita introspeksi diri, kita bercermin terhadap kaca bukan kaca cermin yang asli gitu ya, tetapi kita berkaca dan kemudian melihat kita mempunyai kelebihan apa dan kita mempunyai kekurangan apa. Nobody's perfect. Gitu ya. Tetapi kekurangan itu juga tidak bisa dibesar-besarkan, membuat kita tidak ingin melakukan apa-apa. Tetapi tonjolkan kelebihan kita itu apa. Sepanjang pengalaman saya gitu ya, banyak orang yang kalau saya tanya gitu, apa sih Mas, Mbak, kelebihanmu gitu ya. Sering kali jawabannya adalah, Bu, kalau saya bilang kelebihan saya sombong dong, gitu ya. Atau
Ditanya, apa sih Mas, Mbak kekuranganmu? Wah Bu, kalau saya yang tahu kekurangan saya itu orang lain Bu. Gitu. Nah itu bukan seperti itu sebenarnya. Kalau sebenarnya gitu ya, kita harus tahu kelebihan dan kekurangan kita. Kita buat list, gitu ya. Kita buat list kekurangan kita apa, kelebihan kita apa. Kemudian kita kembangkan diri dengan modal itu. Sehingga kekurangan diri kita diminimalisir dan kelebihan kita di-upgrade. Jadilah kalian orang yang bisa menerima diri sendiri, kemudian bangga dengan dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, caranya adalah menjaga hubungan baik. Pertemanan itu adalah sesuatu hal yang baik. Bersosialisasi adalah sesuatu hal yang baik. Ya, tetapi juga kalian harus ingat, kalian harus memilih-milih teman juga. Artinya, pilihlah teman yang memberikan dampak baik pada diri kalian. Jadi jaga hubungan baik-baik. Jangan dikit-dikit musuhan, dikit-dikit baperan, gitu ya. Nggak zamannya lagi, gitu ya. Dikit-dikit musuhan, dikit-dikit baperan kayak anak kecil. Segala sesuatu itu sebenarnya bisa diselesaikan, bisa dibicarakan. Kemudian aktif berkegiatan. Kegiatan itu bisa apa saja, berolahraga, kemudian bermain, kemudian berkumpul, berdiskusi, aktiflah berkegiatan. Kalau sekarang masa pandemi terbatas, ya tetapkan dengan protokol kesehatan. Berkegiatan itu juga kan bukan berarti kita harus selalu uyel-uyelan ya, kalau bahasa saya itu uyel-uyelan gitu. Tapi bisa dengan melakukan aktivitas bersama atau aktivitas sendiri. Lakukan hobi kalian apa? Misalnya hobi membaca, hobi bertanam, menanam bunga, membuat cerpen dan sebagainya. Itu juga adalah kegiatan yang tidak melibatkan orang banyak. Karena kegiatan itu juga tergantung dari individunya atau orangnya gitu ya. Ada orang yang memang senang dengan kegiatan yang bersama-sama, tapi ada orang yang senang melakukan kegiatan sendiri. Lakukan itu tidak menjadi masalah. Ya. Kemudian yang keempat adalah bercerita kepada orang lain. Ceritalah. Punya teman yang dekat, curhatlah, tidak jadi masalah. Kalau tidak punya teman yang dipercaya, curhatlah pada orang lain yang bisa dipercaya. Jangan dipendam sendiri. Itu juga membantu, melegakan. Ya, kadang-kadang saya juga hanya mendengarkan orang cerita saja sudah cukup bagi dia untuk lega gitu ya, perasaan dia lega, kemudian sudah cukup, tidak melakukan apa-apa. Ketika kita berbagi, itu beban itu pun menjadi berbagi juga. Jangan disimpan sendiri. Kemudian yang kelima adalah istirahat juga harus diperhatikan. Karena biar bagaimanapun istirahat ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian yang keenam adalah konsumsi makanan dan minuman yang sehat, gitu ya. Jangan konsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat. Karena ini membantu fisik dan seperti yang saya katakan, fisik mempengaruhi psikis, psikis juga akan berpengaruh terhadap fisik. Fisik yang misalnya mengalami lemah, tidak bisa melakukan apa-apa, akhirnya menjadi minder dan sebagainya, itu akhirnya adalah berpengaruh terhadap psikis kita. Kemudian yang ketujuh adalah minta bantuan yang lebih profesional. Boleh dengan psikolog untuk bercerita atau sekarang gitu ya, ada yang hotline sejiwa namanya. Di situ berkumpul para psikolog untuk memberikan konseling secara gratis. Ya, hotline-nya itu adalah 119 extension 8. Jadi kalian akan dihubungkan oleh operator ke para psikolog seluruh Indonesia gitu yang bertugas pada saat dan jam itu.
Jadi curhatlah kepada mereka. Kalau memang sudah tidak percaya lagi dengan teman atau merasa perlu bantuan psikolog, itu gratis ya, tidak ada bayaran. Jadi bisa kalian manfaatkan. Dan saya juga tergabung dengan ini gitu ya, bertugas pada hari-hari tertentu. Nah, kemudian ini ada hal yang bisa kita lakukan nih, gitu ya. Ini cukup efektif gitu ya, jutsu gitu ya, shinjitsu gitu. Nah ini teknik Jepang yang juga sangat membantu untuk kalian ketika menghadapi stres, takut, marah, sedih atau merasa egonya terganggu gitu ya. Kita bisa praktekin ya, coba deh kita praktekin gitu ya ketika kita apa namanya Mbak moderator, kita praktekin ya dengan teman-teman yang lain mahasiswa ya. Untuk ketika kita stres ini jempol bisa seperti ini ya. Ini kita genggam, kita tekan sedikit sambil menghembuskan nafas. Ya, menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan. Dengan hitungan 8-8 gitu ya. Selama 2 sampai 5 menit. Ya, misalnya gini saya ajari ya, misalnya ini kita tekan, kita genggam ketika kita merasa stres, kemudian kita tarik nafas dalam-dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kita hembuskan pelan-pelan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo kita lakukan bersama-sama ya. Ayo. Siapa nih ya, kita mulai nih jempol sambil pejamkan mata gitu ya, genggam jempolnya lebih kurang 15 sambil mengatur nafas Anda. 1, 2, tarik dalam-dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dihembuskan pelan-pelan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, biasanya orang yang stres ini ya denyut jarinya ini kenceng. Tapi kemudian kalau kita atur pernafasan tadi itu akan kemudian melemah. Kalau sudah melemah itu tandanya emosi kita sudah terlepas. Sudah menurun stresnya. Rasa cemas kita sudah menurun. Itu pada jempol. Jadi jari-jari kita ini mempunyai fungsi ya untuk hal-hal tersebut gitu ya. Telunjuk ini juga berfungsi untuk takut. Kita bayangkan perasaan negatif yang keluar dari ujung jari. Ya, bayangkan juga Anda menghirup rasa harmonis saat mengambil napas dan melepaskan perasaan napas saat menghembuskan tadi. Jadi kita tetap sama seperti tadi, ini untuk rasa takut, telunjuk gitu ya. Kita tarik nafas, kita bayangkan bahwa apa yang kamu takutkan itu akan pergi. Gitu ya, akan keluar dari ujung-ujung jari. Hirup nafas, kemudian ketika melepaskan nafas atau menghembuskan nafas, kita juga lepaskan perasaan takut tersebut. Jadi 1, 2, kita bayangkan gitu, kita bayangkan, tarik gitu. Terus kita hembuskan nafasnya, ini masih tetap dipegang telunjuknya gitu ya. Kemudian kita bayangkan bahwa perasaan itu pergi atau lepas. Begitu lagi kita ulangi gitu ya. Kemudian kita hembuskan sambil kita bayangkan bahwa perasaan yang tidak menyenangkan itu adalah pergi. Nah, itu kita lakukan juga berulang-ulang. Nah, bagaimana dengan marah? Marah itu adanya di jari telunjuk, jari tengah. Pegang salah satu jari tengah, gitu ya, sama seperti tadi. Tarik napas dalam-dalam, gitu, untuk meredakan rasa marah seperti ini. Kita tarik napas. Yang baik adalah hitungan 8 tadi, 8. Jadi 8 tarik, 8 keluar. 8 tarik, 8 keluar. Gitu ya. Jadi kita tarik 8, 1, 2, tapi dengan tetap memegang jari tengah gitu ya. Kemudian kita hembuskan 1, 2, 3, 4 dengan jari tengah yang tetap kita pegang.
gitu ya. Itu untuk marah. Kemudian di jari manis ini juga bukan hanya untuk cincin gitu ya, tetapi jari manis ini mirip seperti ibu jari terkait pengendalian emosi. Jadi kalau jempol adalah stres, pada jari manis ini adalah rasa sedih. Kalau atau misalnya bukan hal-hal menyakitkan, perasaan yang menyakitkan. Misalnya baru saja disakiti, kalau tadi di PHP ya, mbaknya di PHP atau di ghosting gitu ya. Itu kan bikin perasaan tidak senang, menyenangkan, sedih, galau gitu ya. Nah, ini kita pada jari manis. Kita tarik sama seperti tadi kita genggam, kemudian sambil menggenggam kita juga mengatur napas tadi. Gitu ya, kita tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita hembuskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Itu akan menenangkan. Oksigen yang masuk ke paru-paru, ke otak dan sebagainya itu akan kemudian kita hembuskan. Itu adalah menenangkan diri kita. Nah, kemudian tinggal si jari kelingking nih. Gitu ya. Kalau kalian mulai ego, berkaitan dengan ego. Itu berkaitan dengan perasaan percaya diri gitu ya. Kalau atau merasa tidak berdaya, merasa hopeless gitu. Ini jari kelingking nih tempatnya. Ya, kita tetap tekan gitu ya. Kemudian sama seperti tadi dengan tarik napas, hembuskan napas 8 gitu ya. Ini efektif. Kalian bisa coba gitu ya ketika kalian memiliki masalah merasa saya hopeless ya, saya tidak berdaya ya, kok begini amat ya nasib dan sebagainya gitu ya. Nah, lakukan ini. Nah, jadi kelima jari kita ini mempunyai peran yang sangat penting. Nah, jadi lakukan itu. Ketika stres, takut, marah, sedih, ego kita terganggu, itu cobalah lakukan metode ini supaya bisa menenangkan, bisa meredakan perasaan yang tidak menyenangkan tadi. Karena pada dasarnya perasaan yang tidak menyenangkan ataupun hal tetapi kalau itu kemudian kita atasi, itu akan lebih baik. Boleh saja kita sedih, kita merasa tidak berdaya, tetapi bukan berarti sepanjang minggu, sepanjang bulan, hari, tahun, dan seterusnya kita manjain perasaan itu. Patah hati, sedih, boleh. Siapa bilang tidak boleh? Ditinggal pacar, boleh. Siapa bilang tidak boleh kalau sedih, gitu ya. Tapi kemudian hal yang wajar kok, gitu ya. Kalau misalnya kita mengalami itu, kemudian kita menangis, baik itu laki-laki ataupun perempuan menangis, itu hal yang wajar. Ketika merasa tersakiti, marah, sedih, itu hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah ketika kalian tidak bisa merasakan apa-apa. Nah, itu yang berbahaya. Tapi kemudian perasaan sedih, perasaan itu harus segera di-manage. Harus segera diatasi. Manajemen emotion, manajemen stres, itu bisa kita latih. Sehingga kemudian hal-hal yang seperti itu bisa kita atasi. Positive thinking, itu akan menjadi hal yang lebih baik dan kita bisa merasakan kemudian nanti. Mungkin pada saat kita bermasalah, kita merasa orang paling malang, tetapi bukan berarti tidak bisa kita atasi. Nah, saya rasa itu ya Mbak, yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak moderator. Terima kasih. Silahkan Mbak. Baik, terima kasih kepada Ibu Ani atas pemaparan materinya. Banyak banget nih ilmu bermanfaat yang kita dapat. Tadi juga kita ada praktik langsung teknik Jinshinjutsu ya Bu ya namanya, yang merupakan teknik dari Jepang. Bisa banget tuh kalau kalian sedang merasa tidak baik-baik saja daripada melukai diri sendiri, lebih baik melakukan teknik tadi. Benar banget ya Bu? Ya. Baiklah,
Sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, diharapkan para peserta dapat mengisi absen yang telah dibagikan panitia pada kolom chat ya. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya-jawab. Tadi udah beberapa nih, ada yang bertanya Bu di kolom chat. Kalian pasti banyak banget nih yang ingin diajukan. Yuk yang mau bertanya, boleh banget diajukan. Karena ada kesempatan nih, bisa dijawab langsung oleh Ibu Ani. Jadi kepada hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan, diharapkan raise hand terlebih dahulu. Kemudian saya akan mempersilahkan untuk menghidupkan mic dan menyampaikan pertanyaannya. Bagi yang terkendala tidak dapat menghidupkan mic, boleh banget menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Namun saya prioritaskan yang bisa on mic dulu ya. Baik, pertama ada dari Fahmi Hamdi. Silahkan Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk bertanya. Ini kan sesuai dengan apa yang saya alami dan juga teman-teman alami kan begitu ya. Permasalahan psikis manusia itu kan memang biasanya diawali dari stres, kemudian nanti jadi frustasi. Selanjutnya juga kita akan mengenal depresi dan mungkin yang paling parah ada yang disebut dengan skizofrenia. Nah, tapi di sisi lain juga saya mengenal ada yang disebut dengan masa anak-anak ya, itu yang disebut dengan golden age. Hingga masa remaja itu kan pasti memiliki pengalaman-pengalaman tertentu, entah rasanya disakiti ataupun ditinggalkan, bullying dan yang lainnya gitu, hingga menyebabkan rasa bersalah, tidak berdaya, tidak mampu dan sebagainya lah kayak itu. Nah, jadi itu sih berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan. Yang mau saya tanyakan itu terkait stres, kemudian frustasi, depresi hingga skizofrenia itu apa-apa saja yang membedakannya gitu. Jadi kita bisa mengidentifikasi, oh ternyata kita sekarang ternyata kita tuh bukan depresi loh, kita cuma frustasi aja, kita atau bahkan cuma sekedar stres aja gitu, biasa aja. Dan ini juga kan bisa membantu kita untuk mencegah bahwa kita baru stres nih, kita belum depresi gitu, sehingga kita tidak mendorong terjadinya memang terjadi depresi gitu, sehingga kita bisa mencegahnya itu. Bagaimana cara mencegahnya? Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan itu seberapa pengaruh sih masa golden age hingga remaja gitu, pengalaman-pengalaman itu terhadap kasus depresi mahasiswa. Begitu Bu, terima kasih. Ya, ini saya jawab dulu apa gimana Mbak Moderator? Langsung saya jawab satu-satu aja ya? Jawab. Oke. Ya, boleh. Saya jawab satu-satu aja ini karena pertanyaannya banyak gitu ya. Ya, jadi gini Mas Fahmi tadi ya. Kalau kita bicara tentang masa perkembangan itu kalau berdasarkan teori gitu ya, masa perkembangan sebelumnya akan berpengaruh pada masa perkembangan selanjutnya. Gitu. Jadi kalau ada permasalahan di masa perkembangan sebelumnya yang tidak terselesaikan, maka dia akan mengalami permasalahan perkembangan di masa berikutnya gitu ya. Nah, masalah golden age gitu ya atau masalah remaja, ketika di masalah remaja itu akan berpengaruh, memang betul akan berpengaruh terhadap masa-masa berikutnya, terutama juga ketika nanti mungkin dewasa dan sebagainya. Jadi gini terbentuknya. Mengapa masa golden age itu adalah suatu masa yang sangat penting untuk kita sikapi gitu ya. Karena masa golden age itu adalah masalah di mana masa di mana seorang anak itu menanamkan kepercayaan terhadap lingkungan, gitu ya. Dia menanamkan diri apakah dia akan tumbuh menjadi orang yang bisa baik gitu ya ke depannya, ataukah dia mengalami trauma-trauma masa kecil, misalnya abuse dan sebagainya gitu ya. Sehingga kemudian ketika kita beranjak ke tahap berikutnya, masalah ini kalau tidak terselesaikan dengan baik, dia akan berkembang menjadi pribadi yang bisa misalnya merendah diri, kemudian dia mendendam dan sebagainya, gitu ya. Jadi memang masa-masa mulai dari masa golden age sampai ke berikutnya itu memang akan berpengaruh. Jadi
Kalau misalnya masalah itu tidak terselesaikan, orang tua kadang-kadang atau orang tua atau lingkungannya tidak aware gitu ya dengan keadaan tersebut, maka di situ kita tidak akan membuat si anak itu, orang itu kemudian memang akan menjadi bermasalah. Apakah masalahnya itu lebih kepada arah ke dalam diri gitu ya, ataukah keluar? Kalau keluar dia bisa saja menjadi seorang yang melakukan abuse lagi, atau kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik gitu. Nah itu adalah yang pertanyaan tadi. Nah begitu juga dengan masa remaja. Ketika masa remaja dibully, yang harus kalian pahami adalah ketika dibully, maka ketika dia mempunyai kesempatan berikutnya, dia akan menjadi orang yang pembuli juga. Gitu ya. Dia akan melampiaskan bullyingnya itu kemudian menjadi efeknya lebih parah dari hal yang pernah dia alami. Mungkin pernah ya mendengar berita bahwa dia waktu SMA-nya dibully, kemudian akhirnya membunuh dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Nah itu yang harus kita hindari. Makanya masalah bullying ini malah sekarang berkembang lagi nih, gitu ya. Bullying itu bukan hanya secara muka, tatap muka, secara langsung gitu ya. Tetapi bullying ini terjadi juga secara online. Cyberbullying yang sekarang terjadi gitu ya, netizen gitu ya memberikan komentar-komentar negatif, body shaming dan sebagainya. Nah itu juga terjadi. Nah di generasi Gen Z ini hal-hal seperti itu yang memang kemudian terjadi yang membuat tekanan itu makin besar dan yang tadi disampaikan 91% itu kemungkinan mengalami permasalahan atau mengalami depresi gitu ya karena tadi tekanannya terlalu besar, apalagi media internet ini kan cepat nih beritanya. Kalau kemudian tidak mendapatkan informasi yang baik, yang benar, nah itu menjadi masalah lagi. Nah kemudian stres itu adalah suatu stase, suatu level di mana kalian merasakan tidak nyaman. Ada perubahan-perubahan dalam diri, seperti misalnya berpikir gitu ya, kemudian merasa tidak nyaman, perasaan tidak enak dan sebagainya pada tahapan-tahapan tertentu gitu ya. Tapi kemudian kalau arahnya sudah mengarah pada perubahan perilaku gitu ya yang seperti saya sampaikan kemudian dia menjadi cemas yang berlebihan, kemudian membatasi diri gitu ya, menutup diri dengan pergaulan, mengurung diri, itu sudah mengarah pada depresi. Nah, itu yang harus hati-hati. Dan kadang-kadang ketika kita pada masa mengarah ke depresi, kita seolah-olah I'm fine. Gitu. Ini biasa kok gitu ya. Tapi kemudian itu tidak terselesaikan maka dia akan mengarah kepada depresi. Lalu bagaimana dengan skizofrenia? Skizofrenia itu arahnya sudah masalah gangguan kejiwaan yang parah. Larinya adalah psikotik. Psikotik artinya apa? Individu ini akan mengarah pada hal-hal yang mungkin mengalami halusinasi, delusi, gitu ya, waham-waham. Nah itu adalah skizofrenia. Kalau misalnya dia mengalami kecurigaan, seolah orang merasa dikejar, gitu ya, seolah-olah dia merasa ingin dibunuh dan sebagainya, berarti skizofrenia paranoid. Gitu atau dia kemudian merasa dia adalah orang yang hebat, kemudian orang lain belajar dari dia, tapi itu adalah hanyalah khayal, delusi, halusinasi dia atau mendengar bisikan-bisikan, itu adalah skizofrenia dan itu adalah gangguan kejiwaan. Proses terjadinya sampai pada ini juga adalah ada faktor lain yaitu juga hereditar gitu ya. Jadi keturunan juga berpengaruh terhadap terbentuknya orang skizofrenia. Atau juga karena memang permasalahan-permasalahan yang tidak diobati. Sebenarnya skizofrenia itu bisa sembuh kok, gitu ya. Kalau kita rutin minum obatnya, gitu ya. Kemudian perawatannya benar, itu bisa sembuh. Tetapi kalau misalnya dibiarkan seperti kita mengatakan orang gila gitu ya, nah itu bahkan dipasung gitu ya, nah itu yang kemudian memang tidak akan sembuh kalau seperti itu. Nah jadi itu ya Mas Fahmi. Baik Bu, terima kasih. Iya, yang berikutnya Mbak.
Oke, mungkin dari kolom chat dulu, dari iya, Sonya. silakan. Izin bertanya, Bu, saat ini saya sedang tingkat akhir. Saya sedang di fase hopeless dan useless. Sampai sekarang sering merasa not deserve to everyone. Saya bingung bagaimana solusinya, Bu, agar keluar dari fase ini. Terima kasih. Boleh dijawab, Bu? Ya, ya, hopeless, kemudian useless gitu. Ya, memang ketika ketika perkuliahan gitu ya, yang kita fokus pada masa mahasiswa, kita fokus pada perkuliahan. Kemudian ketika masa akan berakhir gitu ya, kita sebenarnya upaya atau daya kita sudah terkuras untuk menyelesaikan atau melewati fase-fase sebelumnya. Jadi dari semester 1, 2, dan 3 sampai pada fase sekarang, yaitu tingkat akhir gitu ya, atau semester-semester yang menentukan kalian akan lulus atau tidak. Nah, biasanya ketika kita mengalami hopeless, useless, itu adalah dipengaruhi juga oleh pikiran negatif kita, gitu ya. Jadi pikiran negatif kita akan berpengaruh terhadap apa yang akan kita lakukan berikutnya. Nah, itu terjadi kok, gitu ya. Memang itu terjadi. Dan saya senang dengan Mbak Sonya, ternyata itu sudah Mbak Sonya sudah mulai aware terhadap kondisi diri. Oh, saya ini mengalami hal ini. Yang sulit adalah ketika seseorang merasa segala sesuatunya adalah fine aja. Kalau orang dalam kondisi fine aja, dia tidak mengakui punya masalah, apapun tidak akan bisa dilakukan gitu ya, karena ya kita mau melakukan apa aja, nggak tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kemudian sama seperti kita sakit pilek atau sakit kepala, kita saya nggak sakit kepala kok gitu ya. Padahal kalau kita mengaku iya saya sakit kepala gitu ya, kita minum obat atau kita istirahat sebentar untuk menghilangkan sakit kepalanya. Begitu juga dengan kondisi yang Mbak Sonya alami. Masalah useless, kemudian masalah hopeless, itu juga kalau saran saya Mbak Sonya, ceritalah, gitu ya, curhatlah, gitu ya. Karena masalah hopeless, useless ini bukan hanya terjadi begitu saja. Pasti ada rangkaian ceritanya, ada rangkaian peristiwa yang kemudian Mbak Sonya merasa I'm give up, gitu ya. Saya merasa menyerah, saya merasa tidak berdaya, saya merasa nggak berguna. Apalagi kemudian nih ada tekanan dari luar, kamu kapan lulusnya ya? Nah, gitu ya. Kamu kok misalnya nilainya masih jelek nih, udah mau lulus, atau tekanan kamu harus cepat lulus karena kalau nggak lulus nanti, nah itu akan makin menekan. Nah, kalau untuk Mbak Sonya sendiri coba dipilah-pilah. Pilah-pilah apa sebenarnya permasalahan yang Mbak Sonya hadapi. Gitu ya. Kalau sudah dipilah-pilah, yang sebenarnya cari akar permasalahannya itu di mana, selesaikan, dan lihatlah dari cara berpikir yang positif, jangan dari cara berpikir yang negatif. Contoh gini, kalau cara berpikir negatif itu ini saya nggak bisa lakukan, ini nggak bisa saya lakukan, ini nggak bisa, selalu mentok gitu ya. Tapi kalau kita secara berpikir positif, ini sepertinya bisa. Kemudian kalau misalnya bisa, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Nah, gitu ya. Jadi itu dengan cara berpikir positif. Tetapi yang saya sarankan kalau sudah seperti hopeless dan useless itu, carilah teman untuk bercerita, Mbak Sonya. Gitu ya. Berbagilah dengan teman. Kalau misalnya itu, cobalah Mbak Sonya ke itu tadi yang saya sampaikan ke 119 extension 8 untuk ngobrol lebih banyak. Supaya Mbak Sonya juga lebih nyaman karena itu memang harus diselesaikan. Mbak Sonya harus curhat, harus keluar seluruhnya apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, dan itu perlu orang lain yang untuk mendengar yang bisa Mbak Sonya percaya. Gitu ya, Mbak Sonya. Baik Bu, mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari tadi udah ada yang resen atas nama Roni Setiawan, silahkan. Ya, Bu. Ya, silahkan, Mas tadi Roni. Tadi Bu mengatakan bahwa kesepian dapat menyebabkan depresi, gitu Bu. Terus kesepian yang seperti apa gitu Bu? Kadang begini Bu,
ketika bersosialisasi dengan orang banyak, ada keinginan untuk menarik diri. Tetapi ketika sendiri terasa hampa begitu. Apakah ini juga kesepian gitu? Dan bagaimana cara mengatasinya? Yang kedua, bagaimana prosesnya depresi itu bisa menyebabkan rasa ingin bunuh diri, dan bagaimana cara mencegah orang-orang di sekitar kita yang punya keinginan rasa bunuh diri itu. Ya, ya suaranya menggema-gema tapi sedikit banyak saya tangkap ya maksudnya. Ya, sebenarnya gini Mas Roni, kesepian itu bukan berarti harus selalu sendiri gitu ya. Kesepian itu di tempat ramai pun kita bisa merasa kesepian. Jadi kesepian itu bukan selalu bermakna sendiri. Bukan berarti saya hanya sendiri, maka saya kesepian, bukan seperti itu. Kesepian itu adalah perasaan karena tidak mempunyai keterkaitan atau keterikatan dengan orang lain. Tidak merasa punya teman. Jadi walaupun di tempat ramai, kita merasa tidak punya teman, kita merasa sendiri gitu ya, itu bisa menimbulkan kita kesepian. Apalagi kita sendiri, kemudian saya nggak ingin bergaul, kemudian apa sih saya seperti ini gitu ya, itu juga bisa menimbulkan kesepian, gitu ya. Nah, kesepian bisa menimbulkan depresi karena memang Mas Romi ya, Mas Romi tidak ingin terlibat dengan orang lain, tidak mempunyai keterikatan dengan orang lain. Keterikatan itu artinya bukan keterikatan dalam hal pacaran dan sebagainya gitu ya, tapi keterikatan atau perkawanan, persahabatan dengan orang lain. Tidak ada orang lain yang bisa Mas Roni percaya untuk bisa menjadi seorang teman, menjadi seorang sahabat. Gitu ya. 1-2 orang teman dekat atau sahabat it's okay kok gitu. Bisa saling berbagi cerita, bisa saling diskusi, bisa wasting time, enjoy wasting time dan sebagainya, itu nggak jadi masalah. Karena tipikal orang pendiam adalah tipikal orang yang tidak ingin banyak teman, kemudian tidak ingin terlalu banyak teman, tetapi ingin punya teman yang dipercaya dan memiliki minat yang sama. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang carilah teman yang mempunyai minat yang sama, yang Mbak Roni itu enjoy dengan orang tersebut gitu ya, sehingga tidak merasa kesepian. Sebenarnya itu berkaitan dengan makna ya, makna teman untuk Mas Roni itu apa sih gitu ya. Kalau misalnya Mas Roni merasa bahwa saya tidak perlu teman, saya bisa kok melakukan sendiri, itu tidak akan menimbulkan kesepian. Tapi kemudian Mas Roni merasa sendiri, gitu ya, merasa tidak punya teman, nah itu yang disebut dengan kesepian. Walaupun sebenarnya berada di tempat ramai, gitu ya, misalnya di kelas itu kan ramai, misalnya gitu ya, ada teman, tetapi saya merasa lonely, kesepian, merasa sendiri. Nah itu. Jadi haruslah Mas Roni carilah teman yang mempunyai minat yang sama, yang mempunyai rasa yang Mas Roni bisa wasting time gitu ya, yang mempunyai perasaan nyaman bersama teman-teman itu, sehingga untuk menghindari kesepian tadi. Jadi membatasi diri it's okay. Itu termasuk dalam tipikal kepribadian orang yang introvert. Tetapi sama sekali tidak mau berteman, itu juga tidak baik gitu ya. Karena apa? Karena sama sekali tidak mau berteman, ya itu akhirnya ya kesepian gitu ya. Jadi 1-2 orang punya teman it's okay kok gitu, nggak jadi masalah gitu. Yang penting adalah Mas Roni bisa nyaman bersama orang tersebut gitu ya Mas Roni. Bagaimana apakah terjawab? Sudah terjawab belum Mas? Ya. Yang kedua Bu. Ya, yang kedua tadi apa ya? Terlalu bergema. Yang apa tadi? Bunuh diri tadi Bu. Oh iya, depresi bunuh diri dan mencegahnya. Depresi bunuh diri. Nah,
depresi, kecenderungan orang untuk depresi kemudian bunuh diri adalah ketika dia merasa tidak mampu melakukan apa-apa lagi dan tidak ada jalan keluar selain kematian. Gitu ya. Jadi orang yang depresi yang tidak terbantu gitu ya, kalau depresi kemudian dibantu, kemudian dia bisa menyelesaikan masalah, itu it's okay, itu baik. Tapi kemudian ketika dia benar-benar mengalami depresi dan tidak mendapat penanganan, tidak mendapatkan bantuan, kemudian di sisi lain orang tersebut atau individu tersebut merasa tidak punya jalan lain selain kematian, maka dia akan cenderung bunuh diri. Dia jalan satu-satunya adalah dia bunuh diri. Nah itu. Jadi jangan kalau punya teman gitu ya, kemudian dia mengurung diri lebih dari sehari, coba ditengok-tengok gitu ya. Jangan-jangan dia ada masalah yang yang tidak bisa terpecahkan, bukan karena ingin sendiri, tapi karena tidak punya masalah, kemudian dia berpikir untuk bunuh diri, gitu. Itu sih Mas Roni. Sudah terjawab ya? Baik Bu, mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir aja. Ini menarik perhatian saya di kolom komentar dari Zakia Yusro. Izin bertanya, stres dan depresi tidak hanya dialami remaja, tapi juga orang dewasa. Lalu mengapa banyak kasus percobaan bunuh diri atau bahkan bunuh diri itu sendiri dilakukan oleh remaja? Adakah alasan mengapa dorongan bunuh diri lebih banyak terjadi pada remaja? Terima kasih. Boleh jawab, Bu? Ya, sebenarnya gini, sebenarnya bunuh diri itu bukan hanya remaja kok, gitu ya. Kebetulan yang menjadi sorotan adalah remaja. Bunuh diri yang dilakukan oleh orang dewasa sebenarnya bukan karena tidak ada, tapi jarang terekspos, gitu ya. Lebih media itu lebih mengekspos remaja, kemudian mahasiswa dan sebagainya dibandingkan dengan orang dewasa. Tetapi kalau kita kaitkan dengan kondisi remaja atau pada mulai dewasa awal gitu ya, jadi umur 18, 19, 20 gitu ya, pada dewasa awal, itu karena memang kondisi emosi pada saat itu adalah masih dalam kondisi yang labil. Gitu ya, maka ada istilah yang namanya ababil gitu ya, ABG labil dan sebagainya. Nah ini masa peralihan dari remaja ke dewasa itu butuh waktu. Kalau lingkungannya mendukung, maka pengelolaan emosi itu akan cepat teratasi, makin cepat terbantu, kemudian sehingga emosi ini menjadi mature, matang, gitu ya. Tapi kemudian kalau misalnya kondisi emosi itu tidak masih selalu labil, kemudian tidak terbantu, tidak di-manage dengan baik, maka itulah kemungkinan terjadinya kasus bunuh diri. Dan kondisi orang mau bunuh diri itu yang seperti yang saya katakan tadi, tidak ada jalan lain gitu ya selain kematian. Itu saja yang dipikirkan oleh orang tersebut. Sehingga satu-satunya cara saya harus mati nih, saya harus bunuh diri dan sebagainya. Gitu. Karena sudah tidak terfikir lagi untuk cara yang apa yang harus dia lakukan. Orang yang mempunyai suatu masalah berada di dalam masalah itu, melihat permasalahan itu menjadi terbatas. Ya, jadi seperti kacamata kuda. Saya punya masalah nih, gitu ya. Saya cenderung nggak melihat akar permasalahannya, cenderung menyalahkan orang lain. Karena apa? Karena saya tidak bisa melihat secara jelas masalah yang saya alami. Oleh sebab itu, kalau misalnya kita kemudian meminta bantuan atau bercerita dengan seorang teman, sahabat, ataupun profesional, itu akan melihat permasalahan secara lebih objektif. Sehingga lebih aware, oh sebenarnya kamu masalahnya ini loh. Gitu. Dan itu bisa membantu. Tetapi kalau kita sendiri yang berkutat dengan masalah itu, kita kan sulit melihat permasalahan itu secara jelas. Makanya kalau saya katakan curhatlah gitu ya. Kadang-kadang orang bisa memberikan aha atau memberikan insight kepada kita karena dia berada di luar itu, bukan karena dia meremehkan masalah itu.
tapi bisa lebih jelas atau lebih objektif dalam melihat permasalahan tersebut. Nah, kembali lagi ke seperti yang tadi saya kaitannya dengan bunuh diri itu adalah kalau dia tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu, kemudian toleransi dia terhadap stresnya rendah, gitu ya, karena saya katakan toleransi stres individu itu kan berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau dia rendah, masalah sepele pun bisa membuat dia kemudian depresi dan bunuh diri, gitu ya. Tetapi kalau kemudian orang ini tidak menyelesaikan masalahnya, kemudian dia merasa tidak berkutat dengan masalah itu, tidak ada jalan keluar, dia akan bunuh diri, sebenarnya dialami oleh siapapun, gitu. Jadi kebetulan yang terekspos adalah yang remaja ataupun mahasiswa. Tetapi kasus-kasus bunuh diri yang lain itu banyak kok dewasa. Jadi bukan karena bukan karena itu saja gitu ya. Karena beberapa kasus seperti yang kasus yang bunuh diri lompat dari transport kalau nggak salah itu ya, itu kan juga orang dewasa. Dan itu karena permasalahan cinta gitu ya, dia merasa tidak ada jalan keluar, ya itu dia bunuh diri, ingin membuktikan bagaimana rasa cintanya. Itu kan orang dewasa gitu ya. Jadi sebenarnya banyak kok gitu ya. Tapi terlepas dari hal itu, memang kondisi emosional remaja dan kemudian masuk beralih ke dewasa awal itu memang sedang masa peralihan untuk menjadi matang. Walaupun usia tidak menentukan kematangan emosi, tetapi emosi yang dialami oleh remaja dan dewasa awal itu memang relatif masih diolah sehingga untuk menjadi matang, sehingga dia akan lebih rentan dibandingkan orang yang memang sudah dewasa. Gitu ya, Mbak. Mas ya tadi. Baik, Bu, terima kasih. Baiklah, kita cukupkan sesi tanya jawab pada webinar kali ini. Masih banyak pertanyaan yang belum sempat diajukan, mungkin di kesempatan berikutnya ya. Terima kasih kepada hadirin yang telah mengajukan pertanyaan dan Ibu Ani yang telah menjawab pertanyaannya. Dapat saya simpulkan bahwa menjaga kesehatan mental sangatlah penting, karena kesehatan mental juga akan berpengaruh pada kesehatan fisik kita. Dengan mental dan fisik yang sehat, maka kita dapat menjalani kehidupan perkuliahan kita dengan lancar, dan insya Allah dapat lulus tepat waktu. Semangat untuk kita semua, mahasiswa semester 2, semester 4, semester 6, bahkan mahasiswa tingkat akhir, kalian manusia hebat. Semangat! Tidak terasa sesi saya telah berakhir nih. Baiklah, saya Hanifah Ramadila undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada jawab. Saya tuh kayak, aku banget. Ya ampun, lagi ngalamin ini, lagi di kondisi ini, gitu kan. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya lagi ada sedih, lagi ada struggle gitu, cerita aja ke orang-orang yang kita percaya. Mau itu teman, pacar, sahabat, atau keluarga kita sendiri. Dan alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita datang ke yang profesional seperti psikolog atau psikiater. Oke, tadi kita sudah mendengarkan banyak materi yang luar biasa dari Ibu Ani. Sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Sebelumnya teman-teman semua dipersilahkan untuk on cam ya, karena kita akan masuk sesi dokumentasi. Ayo teman-teman dipersilakan untuk on cam. Yuk on cam yuk, masih banyak nih yang masih off. Oke, kita mulai ya. Untuk slide pertama, senyum dulu dong.
1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Satu, 2, 3. Slide ketiga. Ya ampun, nggak ada yang on cam di slide ketiga. Ya udah deh. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Ibu Ani yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di webinar Mental Health kali ini. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah bekerja keras demi menyukseskan acara webinar ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir dalam webinar kali ini. Satu pesan dari saya itu, we deserve to be happy. Oke? Jangan lupa bahagia teman-teman semua. Karena kalau misalnya kita nggak bahagiain diri kita sendiri, siapa lagi? Ya nggak, Bu? Iya tuh, ibunya senyum-senyum. Makasih, Bu. Oke, itu aja. Sekian dari saya. Saya Fani Sirait, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Dadah. Teman-teman boleh live ya. Terima kasih. Saya izin live ya. Terima kasih. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Lagunya enak. Tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku. Assalamualaikum. Tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku. Tapi aku tahu obatnya. Ya, yang teman-teman Sukma. Ada Aku sana kasih di grup ya. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitamkan putihku. Kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku. Kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat. Itu kita.